Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan sebuah presentasi tentang data resource management yang berjudul database. Kita akan membawakan sebuah studi kasus tentang data resource management dengan judul Database Management System PT Sirat Produce yang akan dibawakan oleh saya, Mardia Hanifah, dan Saya Muhammad Afenisi Putra. oke. Jadi, setiap perusahaan, baik yang memiliki skala besar maupun kecil, biasanya mempunyai atau memiliki teknologi informasi sebagai fasilitas bisnis untuk mengelola bisnisnya. Seperti PT Sirat Produce yang sebenarnya sekarang telah berganti nama menjadi PT Sria Sewu, bergerak di bidang sistem kemitraan pengembangan ayam atau contract farming. Sistem kerjasama peternakan ayam pedaging atau breeding under contract menggunakan sistem informasi penggunaan database dengan software Microsoft Dynamics Axapta ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning, yaitu sistem perangkat lunak yang terintegrasi membantu perusahaan mengelola dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis biasanya. Kemudian menggunakan jaringan Telkom VPN IP dan Microsoft SQL Server Data. Data tersebut berisi mitra, pemasok dan pembeli, pelanggan, dan penjualan, agen perluasan lapangan, cash management, dan data produksi. Pengangkatan tema ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan keamanan data, konkurensi, dan event yang baik dan tepat di PT Sirat Produce. Kurangnya tingkat keketatan sistem keamanan menyebabkan PT Sirat Produce menghadapi masalah keamanan informasi, persaingan bisnis, serta pengelolaan transaksi yang kurang tepat dan efisien. Kemudian kita lanjut ke masalah yang dihadapi oleh PT Sirat Produce dalam sistem bisnis mereka. Yang pertama, masalah keamanan informasi. Mereka memiliki masalah keamanan informasi karena pusat data dan pusat pemulihan masih berada di satu ruangan dengan server utama, sehingga rawan jika terdapat bencana atau kerusakan. Yang kedua, masalah yang mereka hadapi adalah keamanan sumber daya manusia karena mereka mengalami pergantian staf TI yang biasanya menyebabkan celah keamanan, misalnya seperti password yang sudah lama nggak diganti. Kemudian yang ketiga, masalah serangan elektronik seperti ancaman virus, malware, dan akses ilegal dari pihak luar. Kemudian masalah yang keempat merupakan persaingan bisnis yang biasa terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti data produksi, distribusi, dan supply chain sangat sensitif. Jadi jika bocor bisa dimanfaatkan data-datanya oleh pesaing. Kemudian masalah kelima yaitu masalah transaksi, seperti data mitra, pemasok, penjualan, dan kas harus dikelola real time karena tanpa ERP ini akan timbul masalah duplikasi data. Lalu yang selanjutnya yaitu upaya dan solusi. Yang pertama, satu penerapan metode keamanan data. PT Siar Produk TBK menggunakan tiga pendekatan yang utama, yaitu yang pertama yaitu Suaranya nggak kedengaran, keamanan BTW. elektronik. Keamanan elektronik disebut Suaranya nggak kedengaran. bentar-bentar. Tak pakai HP yang satunya ya buat apa suara? Kurang, nggak masuk suaranya. Dengar gak? Kurang-kurang. Halo, Iya, halo, halo. Oke, yang selanjutnya yaitu upaya dan solusi. Satu, yang yaitu penerapan metode keamanan data. PT Siap Produk TBK menggunakan tiga pendekatan utama. Yang pertama yaitu keamanan elektronik. Keamanan elektronik mencakup implementasi, autentikasi, penggunaan, penggunaan antivirus dan firewall, deteksi serta penghapusan malware, serta pelindung jaringan. Upaya ini ditujukan untuk mencegah akses ilegal, serangan siber, maupun kerusakan dan akibat virus. Lalu keamanan prosedural yaitu dilakukan dengan melindungi ruang server dan menerapkan kontrol akses fisik. Hal ini memastikan bahwa ya hanya personal
berwenang yang dapat masuk ke pusat data sehingga minimalisir risiko sabotase maupun kehilangan perangkat keras. Lalu keamanan fisik, yaitu meliputi penyusunan data dan penerapan SOP TI, melaksanakan audit sistem secara berkala, pencadangan data secara teratur, pelatihan staf, serta pembentukan organisasi yang terstruktur. Aspek penting agar keamanan data tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga perilaku manusia yang terlibat pengelolaan sistem. Lalu yang kedua yaitu sistem ERP plus SQL. Selama pengamanan data, PT Share Produk TBK juga menerapkan integrasi sistem berbasis Enterprise Resource Planning ERP menggunakan Microsoft Dynamics Expert yang terhubung dengan Microsoft SQL Server. Integrasi ini memungkinkan pengolahan data secara terpusat dan real time melalui jaringan Telkom VPN IP. Dengan demikian, seluruh cabang dapat mengakses dan memperbarui data secara serentak tanpa redundasi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisien operasional. Lalu yaitu implikasi data resource management DRM adalah pendekatan untuk mengelola data sebagai sumber daya organisasi yang bernilai strategis, penerapan keamanan data dan integrasi sistem ERP plus SQL membawa dampak yang signifikan terhadap data resource management DRM. Yang pertama yaitu ada data sebagai aset strategis. Data yang terkelola dengan baik menjadi aset penting yang mendukung keberlangsungan operasional khususnya dalam sistem kemitraan ayam broiler, informasi mitra, pemasok, pelanggan, manajemen kas, dan produksi dapat diakses secara tepat dan akurat. Yang kedua, mencegah inkonsistensi dan redundansi data. Dengan sistem DRM yang baik, perusahaan dapat menghindari masalah duplikasi dan kontradiktif maupun inkonsistensi yang sering menghambat kelancaran operasional. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan mitra. Transport- Transportasi data yang terjamin melalui DRM akan meningkatkan kepercayaan mitra plasma. Mitra yakni bahwa data mereka aman, akurat, dan dikelola secara profesional. Lalu yang keempat yaitu penggunaan tata kelola data. Perusahaan perlu memastikan adanya tata kelola data yang kokoh mencakup aspek keamanan, integritas, serta ketersediaan. Hal ini untuk meminimalisasi risiko kebocoran, akses ilegal, dan gangguan sistem yang dapat merugikan perusahaan maupun mitra. Kesimpulannya yaitu keberhasilan DBMS, RRP plus SQL terbukti maupun menjadi operasional PT Sierra produk lebih efisien. Meskipun demikian, masih terdapat kerentanan terhadap aspek kerentanan informasi dan pemulihan bencana yang mengganggu keintegrisan data. Untuk menanganinya, perusahaan telah menerapkan tiga metode keamanan data, yang keamanan elektronik, prosedural, dan fisik. Penerapan ini membawa dampak yang signifikan terhadap data resource management, di mana data menjadi aset yang strategis, konsistensi informasi terjaga, dan meningkatkan kepercayaan mitra perusahaan. Namun, sistem akan menjadi lebih baik jika perusahaan melakukan perbaikan lanjut seperti penerapan disaster recovery, yaitu pemisahan pusat data dari ruang server utama, investasi dalam keamanan jaringan, dan SDM TI agar sistem data dapat dikelola oleh sumber daya yang lebih berkompeten, penguatan regulasi data, regulasi akses, serta standarisasi prosedur pengelolaan database agar kualitas data dapat terjaga secara konsisten. Oke, sekian dari kami. Eh, Cukup ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, udah.